Halo semuanya, selamat datang di Explainer kita kali ini. Hari ini, kita bakal membedah tuntas sebuah dokumen kebijakan yang, jujur aja, sangat krusial buat teman-teman profesional pendidikan di seluruh Indonesia. Khususnya nih, panduan ini saya dedikasikan buat para pengawas sekolah yang luar biasa berdedikasi di lapangan, seperti Bapak Imran Tululi, SPD MPD, pengawas sekolah dari Kabupaten Gorontalo. Kita bakal ngupas tuntas Permenpan RB nomor 7 tahun 2026. Aturan ini benar-benar bawa angin segar dan perubahan besar buat jabatan fungsional pendidik dan pengawasan mutu pendidikan. Nah, daripada kalian harus pusing baca puluhan halaman dokumen hukum yang bahasanya kaku banget, tenang aja, saya udah rangkum semuanya jadi poin-poin yang jelas, praktis, dan pastinya gampang dicerna. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, ini dia 5 poin utama yang bakal kita obrolin hari ini. Pertama, era baru mutu pendidikan. Kedua, peran pengawas sekolah di 2026. Ketiga, syarat dan jenjang karir. Keempat, mekanisme transisi jabatan buat kalian yang sekarang udah menjabat. Dan terakhir, masa depan pendidikan kita. Kita masuk ke bagian pertama ya, era baru mutu pendidikan, yang jadi latar belakang kenapa Permenpan RB 7 2026 ini bisa lahir. Nah, sebelum kita nyebur ke detail teknis kayak syarat dan aturan, ada satu pertanyaan besar nih. Gimana ceritanya kebijakan nasional dari pusat di Jakarta ini bisa berdampak langsung ke keseharian seorang pengawas sekolah di daerah, katakanlah di Kabupaten Gorontalo? Apa ini cuma sekedar ganti nama jabatan aja di kertas, atau emang ada perubahan fundamental cara kita ngawasin mutu pendidikan? Kalau kalian lihat lambang Garuda Pancasila ini jadi pengingat buat kita semua, kalau dokumen ini tuh bukan sekedar wacana atau obrolan santai. Permenpan RB nomor 7 tahun 2026 ini adalah mandat resmi, benar-benar mengikat dari negara. Bisa dibilang, ini fondasi hukum baru yang disiapkan serius banget untuk mendongkrak kinerja, mengembangkan karir, dan menaikkan profesionalisme kalian para abdi negara di sektor pendidikan. Dan bagian ini dengan sangat jelas ngejawab kenapa reformasi ini harus terjadi. Di dokumen aslinya, disebutin kalau aturan lama, yaitu Permenpan RB 21 tahun 2024 tentang jabatan fungsional guru, itu udah nggak relevan lagi sama kebutuhan organisasi kita saat ini. Makanya Permenpan RB 7 2026 ini hadir buat menggantikannya. Aturan baru ini memisahkan peran dengan sangat spesifik, teman-teman. Jadi, pendidik ya fokusnya murni mengajar. Sementara pengawas sekolah sekarang ditaruh di rumpun sendiri, yang benar-benar spesifik buat urusan pengawasan mutu pendidikan. Lanjut ke bagian kedua. Peran pengawas sekolah 2026 mencakup definisi dan mandat utamanya. Menurut pasal 1.11, jabatan fungsional pengawas sekolah ini diisi oleh PNS yang punya satu mandat absolut, melaksanakan fungsi pengawasan mutu. Gimana caranya? Lewat 3 pilar utama, pemantauan, penilaian, dan pembinaan. Ujungnya buat apa? Jelas, buat ningkatin kualitas pembelajaran mulai dari PAUD, pendidikan dasar, sampai menengah di jalur formal. Jadi intinya, fokus utama kalian nggak lagi sekedar ngurusin tumpukan administrasi, tapi murni terjun untuk ningkatin mutu layanan pendidikan itu sendiri. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, syarat dan jenjang karir lengkap sama kepangkatan dan tanggung jawabnya. Aturan baru ini menyusun struktur pengawas sekolah ke dalam 3 jenjang yang sangat jelas. Pertama, ada ahli muda, yang tugas utamanya lebih ke analisis mutu lewat pengawasan manajerial dan akademik. Naik sedikit, ada ahli madya, di mana tanggung jawabnya meluas jadi pengendalian dan pengembangan mutu. Nah, yang paling puncak itu ahli utama. Di level ini, kalian gak cuma sekedar mengendalikan, tapi benar-benar dituntut buat fokus ke hal-hal strategis dan inovasi pengembangan sistem pengawasan. Kelihatan banget kan transisinya? Dari yang awalnya seorang analis, sekarang didorong buat jadi seorang inovator. Poin krusial berikutnya, apa sih syarat buat duduk di kursi-kursi tadi? Kalau kita cek pasal 14 soal perpindahan jabatan, aturannya lumayan ketat nih. Wajib berstatus PNS, punya integritas, dan pastinya punya sertifikat pendidik. Tapi coba perhatiin syarat pendidikannya. Buat ahli muda dan madya, minimal S1 atau D4 terapan. Tapi kalau kalian ngincer posisi puncak sebagai ahli utama, wah ijazah minimal S2 itu udah wajib hukumnya. Terus soal pengalaman kerja, kalian butuh pengalaman 2 tahun di pengawasan mutu kalau kalian sebelumnya punya pengalaman manajerial sebagai kepala sekolah. Tapi kalau pengalaman manajerial kalian di luar kepala sekolah, syaratnya jadi 4 tahun. Ini buat mastiin orang yang ngawasin mutu sekolah kita adalah orang-orang yang memang beneran matang secara manajerial. Kita geser ke bagian keempat, mekanisme transisi jabatan. Ini penting banget buat ngebahas aturan peralihan bagi kalian yang saat ini udah menjabat.
Tenang aja, pemerintah juga paham kok kalau yang namanya adaptasi itu butuh waktu. Makanya bab 9 tentang ketentuan peralihan ngasih kita masa tenggang. Begitu aturan ini resmi berlaku bulan Mei 2026 nanti, kalian dikasih waktu maksimal 1 tahun buat penyesuaian nomenklatur nama jabatan. Lalu buat penyesuaian jabatan fungsional secara utuh ada waktu paling lama sampai 2 tahun. Terus gimana buat yang kualifikasi akademiknya belum memenuhi, misal belum S1? Nggak usah panik, kalian masih punya waktu sampai 4 tahun buat menyelesaikannya. Jadi nggak ada tuh ceritanya besok langsung berubah drastis, bikin kaget. Semuanya diatur lewat proses birokrasi yang terstruktur dan manusiawi banget untuk bantu kalian beradaptasi. Dan tibalah kita di bagian kelima, masa depan pendidikan kita dan apa sebenarnya tujuan akhir kebijakan ini. Adanya tanda tangan Menteri Pendayahgunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi beserta stempel resmi di bulan Mei 2026 ini bukan sekedar pajangan ya. Ini adalah legitimasi absolut. Regulasi yang baru aja kita bedah ini udah sah, mengikat, dan resmi jadi pedoman utama birokrasi pendidikan nasional kita. Tapi, di balik semua stempel dan kerumitan bahasa hukum itu, ruh dari aturan ini sebenarnya ada di bagian menimbang. Semua perombakan rumpun jabatan, peningkatan syarat akademik, dan ketatnya kompetensi ini tujuannya cuma satu, meningkatkan kualitas layanan pendidikan anak-anak kita. Kebijakan ini merombak peran teknis, seperti pengawas sekolah, supaya bisa 100% fokus buat mengevaluasi dan membina para guru, demi tercapainya cita-cita mulia pendidikan nasional. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungkan. Dengan adanya standar S2 buat level utama dan fokus spesifik pada inovasi mutu, pertanyaannya, bagaimana instansi pendidikan di daerah dan juga kalian secara pribadi, seperti para kolega Bapak Imran Tululi di Kabupaten Gorontalo, bakal mengambil langkah proaktif dari sekarang untuk menyongsong transformasi birokrasi ini? Aturannya udah diketok palu, sekarang giliran kita buat ningkatin kapasitas diri. Terima kasih udah ngikutin explainer ini sampai habis, selamat beradaptasi, dan teruslah berkarya demi mutu pendidikan kita.